Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pemusnahan arsip, meliputi penilaian arsip, yaitu arsip vital, persentase nilainya 90-100. Arsip ini tidak dapat dipindahkan atau dimusnahkan, tetapi disimpan selamanya di pusat arsip. Contohnya akte pendirian perusahaan, akte tanah. Yang kedua, arsip penting. Persentase nilainya 50-89. Arsip golongan ini dapat dimusnahkan setelah disimpan dengan status aktif selama 5 tahun dan inaktif selama 25 tahun. Contohnya arsip pertanggungjawaban keuangan, arsip surat perjanjian, dan sebagainya. Yang ketiga, arsip berguna. Persentase nilainya dari 10-49. Pemusnahan dilakukan setelah arsip disimpan dengan status aktif selama 2 tahun dan inaktif selama 10 tahun. Contohnya, arsip laporan tahunan, arsip neraca. Arsip yang keempat, arsip tidak berguna. Persentase nilainya yaitu 0-9. Arsip golongan ini dapat langsung dimusnahkan atau disimpan di pusat arsip paling lama 3 bulan. Contohnya arsip undangan, arsip pengumuman, dan aspek lainnya yaitu jadwal retensi arsip. Merupakan daftar yang berisi tentang jangka waktu penyimpanan arsip digunakan sebagai pedoman dalam pemusnahan arsip. Poin selanjutnya yaitu penyeleksian arsip. Arsip yang sudah diusulkan musnah atau arsip yang masa retensinya sudah habis akan dibuatkan daftar pemusnahan atau sering juga disebut daftar pertelaan arsip yang disingkat DPA. Selanjutnya, daftar pertelaan arsip. Daftar pertelaan arsip adalah daftar arsip yang telah diatur menurut permasalahan dan kemudian akan diusulkan musnah. Ada 2 langkah dalam DPA. Yang pertama, pembuatan visis yang berisikan deskripsi arsip. Visis arsip ini terdiri dari letak arsip disimpan atau box atau order, inisial nama atau pembuatan visis atau nomor pembuatan visis, status arsip, isi ringkas informasi arsip atau permasalahan, keterangan tahun pembuatan surat, volume arsip atau jumlah arsip, dan tingkat keaslian atau asli, fotokopi, atau tembusan. Poin yang kedua adalah pencatatan deskripsi atau visis arsip ke dalam daftar pertelaan arsip. Sebelum dilakukan pencatatan, terlebih dahulu dilakukan daftar pertelaan arsip yang terdiri dari nomor urut pendeskripsi, deskripsi isi arsip, tahun, jumlah, tingkat keaslian, box atau order, dan status. Oke, selanjutnya pada poin 5, pembuatan berita acara pemusnahan. Sebaiknya dibuat ringkas, jelas, cepat, biaya yang murah. Dan poin ke-6, tahap pemusnahan arsip. Berdasarkan surat edaran Kepala Arsip Nasional nomor SE-01-1981, pemusnahan arsip dilakukan dengan disertai daftar pertelaan arsip yang ingin dimusnahkan serta berita acara pemusnahan arsip yang kemudian ditandatangani oleh penanggung jawab pemusnahan bersama saksi-saksi minimal 2 orang. Ada beberapa cara pemusnahan arsip dalam pemusnahannya. Yang pertama ada pencacahan dengan mesin pencacah, kedua pembakaran, ketiga pemberian bahan kimia tertentu hingga arsip tersebut hancur total, dan terakhir ada pembuburan. Di tahap akhir ini berdasarkan pada lampiran keputusan Kepala Arsip Nasional RI nomor 7 tahun 2005 juga dilakukan dokumentasi kegiatan pemusnahan arsip yang terdiri dari rekomendasi tim, surat pertimbangan Kepala BPK dan BKN, Menteri Negara BUMN maupun surat Menteri Dalam Negeri khusus untuk arsip pemerintah daerah, surat persetujuan Kepala ANRI, surat keputusan pimpinan instansi, dan berita acara dan daftar arsip yang dimusnahkan. Sekian dari saya. Sekarang mari kita lihat bagaimana pembakaran arsip. Yang harus dipersiapkan adalah korek bensin, arsip, dan juga tong atau kaleng untuk tempat pembakaran. Pada proses pembakaran arsip harus disaksikan antara lain oleh bagian hukum, bagian pengawasan, dan kepala kearsipan.
Mari kita lihat proses pembakarannya. Setelah mempersiapkan perlengkapan, kemudian arsip siap melalui proses pembakaran. Terlihat dalam video, hasil akhir dari proses pembakaran arsip ini berupa abu.